Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siraj Riyadu Rizky, NIM 111119011 dari jurusan Teknik Geologi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Uh, Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan bagaimana cara penggunaan AutoCAD Line Indemel Map dan AutoCAD Line Desktop 2009 yang gunanya akan kita lakukan pada kesempatan kali ini, yaitu ini. Ada 3, yaitu cara crop contour dari data SHP, cara input contour dari data SHP, dan 3 cara pemberian label pada kontur. SHP itu apa? SHP itu shapefile, atau salah satu format save. Kemudian data apa saja yang kita perlukan? Ini salah satu ini data koordinat xmin, ymin, xmax, dan ymax. Serta yang kedua yaitu ini data coupling dalam format SHP. Selanjutnya yang kita akan lakukan adalah buka terlebih dahulu AutoCAD Line Enable Map 2009. Langkah yang pertama setelah kita membuka AutoCAD Line Enable Map 2009 yaitu kita harus mengubah koordinat sistemnya, yaitu klik ini Assign Coordinate System. Kemudian kita klik Select Coordinates. Pada arbitrary axis coordinate system kita cari yang UTM WGS 84 datum, dan pada koordinat sistem in kategori kita harus cari 49S. Kenapa 49S? Karena coupling kita berada pada zona UTM 49 dan berada pada selatan Khatulistiwa atau Southern Hemisphere. Klik OK dan klik OK. Ini sudah terinput ya teman-teman ya untuk koordinatnya. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengimport data SHP yang telah kita dapatkan. Caranya ini, klik map, kemudian pilih tools, kemudian cari import. Nah, kita pakai ini kontur LN25K untuknya SHP. Kemudian kita jangan klik OK dulu teman-teman, kita harus klik data. Data ini kan masih non. Kita klik pada bagian sini. Nah, tadi muncul tanda titik 3 ya teman-teman ya, kita klik. Selanjutnya kita create object data, dan ini yang salah satu yang paling penting teman-teman, yaitu pada select fields kita harus mengeceknya apakah di input fields ini semuanya sudah tercentang atau belum. Pastikan semuanya sudah tercentang. Kemudian klik OK, kemudian klik OK. Kita tunggu prosesnya. Kemudian kenapa belum muncul teman-teman? Kita harus memunculkannya dengan cara ya ini, klik view, kemudian kita pilih zoom, kita cari extend. Nah, ini sudah masuk teman-teman, yaitu merupakan data kontur dari Kabupaten Bantul. Nah, tadi koordinat ini buat apa sih teman-teman? Nah, koordinat ini yaitu koordinat dari coupling kita. Nggak mungkin kalau kita penelitian satu Bantul kita teliti semua, pasti kita punya daerah penelitian. Nah, itu data koordinat ini merupakan data dari yang didapatkan dari coupling daerah penelitian kita. Caranya gimana sih? Kita cari ini teman-teman. Rectangle. Kita klik rectangle. Rectangle itu nanti akan digunakan sebagai coupling kita. Cara memasukkan koordinat tadi gimana ke dalam rectangle ini? Kita klik rectangle terlebih dahulu. Kemudian kita pilih modify. Kita pilih properties. Nah, di geometri ini kita punya vertex, vertex X, dan vertex Y. Vertex X ini nanti mewakili setiap sudut yang ada di rectangle ini. Misal ini vertex 1, vertex 2, vertex 3, dan vertex 4. Vertex X itu nanti digunakan untuk memasukkan data X, dan vertex Y untuk digunakan untuk memasukkan data Y. Nah, nanti kenapa ini cuma ada 2 data, sedangkan di sini ada 4 rectangle? Nanti gini teman-teman, ini vertex 1 merupakan data X min Y max. Vertex 2 merupakan data X max Y max. Kemudian pada vertex 3 itu merupakan data
X min Y max, dan vertex 4 merupakan data X min Y min. Kemudian kita masukkan dulu vertex satunya, yaitu data X min dan Y max. Kita masukkan X min dan Y max. Kemudian kita geser teman-teman. Kalau di sini nggak muncul, kita klik aja di sini. Nah, muncul dua kayak gini. Nanti kita klik yang kanan. Kemudian vertex 2, kita lihat. Di sini itu daerah X max dan Y max. Kita masukkan X max dan Y max. Kita geser lagi teman-teman. Kita masukkan data selanjutnya di sini, yaitu daerah X max dan Y min. Kita masukkan X max dan Y min. Kita geser, yaitu selanjutnya kita daerah sini, yaitu daerah X min dan Y min. Masukkan X min, kemudian masukkan lagi Y min. Nah, setelah muncul seperti ini merupakan data coupling kita atau coupling penelitian kita tuh berada pada daerah sini teman-teman ternyata. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita harus memotong coupling yang data kontur yang ada di luar coupling kita teman-teman. Caranya itu gimana? Caranya itu kita harus klik map, pilih tools, cari yang boundary trim. Nah, kemudian pada kita select boundary, kita centang select boundary, kita select. Kita select apa teman-teman? Kita select coupling kita select. Kemudian select automatically trim outside boundary. Kenapa trim outside boundary? Karena kita akan memotong daerah yang berada di luar coupling kita. Kemudian kita delete. Oke. Yes. Nah, ini sudah selesai teman-teman prosesnya. Nanti jadi coupling kita akan berada pada daerah ini dengan kontur seperti ini. Kemudian yang akan kita lakukan adalah kita akan mengekspor coupling kita ini menjadi format SHP kembali untuk dilakukan langkah selanjutnya, yaitu menginput kontur dari data SHP. Oke, selanjutnya kita akan mengekspor dengan cara klik maps, pilih tools, kemudian export. Kita namakan. Namanya teman-teman kita bebaskan aja teman-teman. Saya akan menamakan coupling clip.shp. Kita oke. Nah, kita pilih yang lain. Kemudian pada layers ini kita cari yang ini. Yang 0 nggak usah diklik teman-teman, yang default contour LN25K aja. Kita select. Kemudian kita ke data, select attribute. Nah, kita centang pada bagian ini, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Ada source field, ada output field teman-teman. Kemudian kita OK. Kita close. Jangan lupa juga kita save dalam bentuk AutoCAD teman-teman. Kita save pada folder penyimpanan masing-masing. Kita namakan crop contour. Crop contour misalkan ya teman-teman ya. Kemudian kita save. Kemudian kita close teman-teman. Nah, sudah selesai. Kemudian kita buka lagi. Kemudian kita cek dulu teman-teman notepad kita. Langkah selanjutnya itu cara input kontur dari data SHP, yaitu gimana caranya. Nanti juga di sini ada langkah pemberian elevasi. Caranya yaitu klik yang AutoCAD Enable Map. Kita tunggu teman-teman. Kemudian kita klik cancel aja. Nah, langkah selanjutnya
pertama kali kita lakukan ketika membuka AutoCAD yaitu kita harus merubah koordinatnya, yaitu dengan cara klik assign coordinate system, kita select coordinate system seperti tadi teman-teman, kita pilih UTM-WGS 84 datum, kemudian kita cari yang 49S. Oke, kita oke aja. Kemudian kita akan mengimport data yang telah kita buat tadi. Caranya kita klik map, kemudian sama teman-teman, caranya tools, kita import. Selanjutnya kita cari file kita tadi. Dan ini kafling clp underscore shp, kita klik OK. Nah, seperti tadi pada kita cari titik tiganya, kemudian create object data, kemudian seperti tadi kita cek dulu apakah ini tersentuh atau belum. Selanjutnya kita klik OK, kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Nah, kenapa belum muncul lagi teman-teman? Kita harus memunculkannya dengan cara yang sama, yaitu kita klik view, kemudian kita pilih zoom, selanjutnya extend. Nah, ini muncul teman-teman. Data yang tadi telah kita buat, yaitu data covering kontur kita. Kemudian kita akan membuat elevasi teman-teman. Tapi selanjutnya kita akan cek terlebih dahulu apakah data kontur kita ini sudah terdapat elevasi atau belum. Caranya kita klik salah satu kontur, kemudian kita ke modify, properties, kemudian kita lihat pada bagian elevation. Nah, di sini masih 0 ya teman-teman, jadi belum terdapat elevasi, dan kita harus membuat atau memberikan elevasi pada kontur kita ini. Kemudian langkah selanjutnya kita harus menyimpan pada folder penyimpanan kita. Kita namakan kontur tanpa elevasi. Kita save. Kemudian kita close filenya. Kemudian kita buka file, new. Kita langsung open saja teman-teman. Selanjutnya kita klik map, pilih drawing, pilih define atau modify graphic set, kita pilih attach, kemudian cari kita tadi save filenya di mana. Kalau saya filenya di download, berarti kita buka user, kemudian cari kita download, kita cari data AutoCAD Bantul, masukkan yang tadi kontur tanpa elevasi, kita add. Selanjutnya kita klik OK, kemudian kita klik OK. Sebenarnya kita harus memunculkannya dengan cara kita klik view, kita klik zoom, dan kita klik extend. Kenapa belum muncul teman-teman? Itu karena kita belum melakukan membuat query. Caranya itu kita harus pilih map, drawings, query, kemudian define query. Selanjutnya pada location ini kita pastikan dia all, kemudian
kita oke. Selanjutnya kita pilih di sini centangnya draw, kita ke drawings, kita klik ini, kemudian oke. Kemudian kita ke alter properties, pilih yang elevation karena kita akan memberikan elevation. Kemudian ke expression, kita cari ini objek data, kita centang tanda yang plus tadi. Kemudian di sini data coupling kita tanda plus. Nah ini val KNT. Nah itu merupakan kolom interval kontur kita. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian ini kita add teman-teman. Ini kalau nggak di add nanti nggak akan muncul elevasi ya teman-teman. Kita add. Kemudian kita klik OK dan kita klik execute query. Nah, apakah ini akan muncul teman-teman? Kita harus cek, yaitu dengan cara klik view, klik zoom, dan nanti aku klik extend. Kita lihat, kita klik salah satu kontur, dan kita klik di modify properties. Nah, ini udah muncul teman-teman. Elevasinya 350. Kita cek yang lain, apakah sudah muncul juga. Kita lihat. Nah, 325 berarti itu sudah muncul teman-teman elevasi kita. Kemudian kita save file terlebih dahulu. Tapi selanjutnya kita harus matikan attach-nya teman-teman, karena kalau tidak dimatikan attach-nya kita tidak akan bisa menyimpan. Kita coba ya. Kemudian kita namakan kontur dengan elevasi karena kita sudah membuat elevasi. Kontur dengan elevasi. Kita cek teman-teman. Nah, dia tidak akan bisa karena kita belum detach query tadi. Kita belum detach. Caranya yaitu kita klik map, kita klik di query, kemudian kita pilih define query, kemudian kita harus klik drawing. Nah, ini kita klik teman-teman. Tunggu sampai detach muncul, kita harus detach. Kemudian kita close. Kita klik OK. Apakah kita sudah bisa menyimpan teman-teman? Kita cek lagi. Kita save. Sudah selesai teman-teman. Kita cek ya teman-teman apakah sudah tersave belum. Nah, kita cek. Nah, sudah kontur dengan elevasi. Selanjutnya, kita akan melakukan yang ketiga, yaitu cara pembelian label pada kontur. Cara pembelian label pada kontur itu dilakukan dengan menggunakan AutoCAD Line Desktop. Jadi ini kita bisa close saja teman-teman. Kita buka ini AutoCAD Line Desktop 2009 atau bisa disebut juga AutoCAD merah. Kita tunggu. Selanjutnya kita akan membuat label pada kontur. Caranya yaitu kita harus membuka file tadi, kita klik open, kemudian kita browse, kita cari data folder penyimpanan kita, data AutoCAD Bantul. Kita klik OK. Selanjutnya kita browse data kontur dengan elevasi. Kita open. Mantap. Oh, sorry teman-teman. Tadi masih salah datanya. Kita bisa ulangi. Kita keluar saja. Kita buka data AutoCAD Line Desktop 2009 tadi. Tadi kita salah menggunakan data. Caranya yaitu seperti tadi.
kita klik open, browse tempat penyimpanan kita, kemudian kita ini data AutoCAD Bantul, saya akan menyimpan di sini, kita klik OK, kita browse. Nah, pastikan sini tadi kan saya salah menggunakan data, bukan data yang ini yang akan kita gunakan, kita pakai ya ini data AutoCAD Bantul, kemudian nih kontur dengan elevasi, open. Nah, kita klik yes. Nah, kita di sini akan membuat folder baru teman-teman di folder data AutoCAD Bantul kita tadi. Caranya kita klik, kita buat folder baru aja. Misal di sini kita buat namanya peta kontur Bantul. Lanjut kita balik ke sini, kita klik browse. Kita cari tempat penyimpanan kita, data AutoCAD Bantul. Oke, kemudian kita cari ini peta kontur Bantul. Kita kemudian create project, namain ya tadi ya peta, kita namain peta, kita klik OK. Selanjutnya kita klik OK pada bagian sini. Nah, sudah, kalau ada muncul begitu teman-teman, berarti folder baru tersebut sudah terbuat. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat layar baru. Untuk sebelum membuat label, kita harus membuat layar baru terlebih dahulu. Caranya yaitu kita klik ini bagian sini, yaitu layer properties manager, kemudian klik ini new layer, kita beri nama misal label kontur. Kemudian kita close saja teman-teman. Kita cek itu di sini teman-teman. Nah, ini sudah ada label kontur, kemudian kita lock semua yang ada. Oh, sebelumnya kita harus membuat sebelum kita lock yaitu kita harus membuat kita harus membuat label kontur menjadi layar aktif. Kemudian kita klik logo A, kita klik logo A ataupun browser. Selanjutnya kita pilih terrain, kemudian kontur label, grup interior. Selanjutnya pada elevation increment ini kita masukkan indeks kontur kita misalnya 50. Kita klik OK. Oke. Nah, kita selanjutnya akan membuat tarik garis kontur dari data start point menuju end point. Misalnya saya mau buat label kontur dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan juga dari sini ke sini, misalkan teman-teman. Nah, kita cek terlebih dahulu teman-teman apakah ini sudah muncul label konturnya. Nah, kita lihat.
Nah, ternyata sudah muncul teman-teman, tapi masih dalam bentuk yang sangat kecil sekali. Selanjutnya kita akan memperbesar tulisan tersebut. Caranya, bentar teman-teman. Nah, caranya yaitu kita buka ini, kemudian kita lock dulu semua layar, kecuali layar label kontur. Kemudian kita blok semua kontur kita. Kemudian kita cari properties. Properties ini ya teman-teman, kalau tidak muncul di punya teman-teman, properties. Kemudian nih, pada bagian layar kita pilih label kontur. Nah, selanjutnya dari label kontur tadi kita ubah text height-nya menjadi sesuai. Misalkan kita ubah menjadi 10, apakah sudah cukup atau belum? Kita lihat. Oh, masih terlalu kecil seperti teman-teman ya. Kita blok lagi. Kemudian pilih layer. Misalkan kita akan buat label kontur ini menjadi 50 atau 30, teman-teman. Boleh. Nah, mungkin sudah cukup terlihat, teman-teman. Kalau kita zoom seperti ini, dia akan terlihat label konturnya. Mungkin demikian video tutorial yang dapat saya berikan, teman-teman. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.